Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita baru saja mendengar pernyataan bahwa SBY akan turun gunung mengingat akan ada kecurangan di Pilpres 2024. SBY bilang dia tahu bahwa ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Menurut dia ada informasi bahwa Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan capres dan wakil presiden. SBY tidak menyatakan siapa yang akan mengatur skenario itu. Tapi menurut SBY lagi, ia mendengar kabar bahwa dia tak akan bisa mengajukan capres bersama koalisinya. Jahat bukan? Tanya SBY. Menginjak-injak hak rakyat bukan? Dia bilang itu adalah kejahatan karena rakyat berhak memilih dan dipilih. Banyak yang bilang kemudian SBY baperan. Sebagian membalas kalau ada kecurangan ya laporkan. Sebagian lagi berkomentar bahwa di era pemilu 2004 dan 2009 yang dimenangkan SBY, ada lebih banyak lagi kecurangan ditemukan. Saya rasa banyak yang gagal memahami pernyataan SBY. Saya mungkin salah, tapi seingat saya SBY tidak menyebut kata curang. Dia bilang tidak jujur dan tidak adil. Dan ini saya rasa tidak dia tujukan pada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dia ingin mengatakan ada langkah-langkah yang dilakukan sebagian pihak sehingga ujung-ujungnya Partai Demokrat tidak akan bisa mengajukan capres. Dan karena itu dia sekarang merasa harus turun gunung untuk mencegah skenario itu terjadi. SBY akan turun tangan membangun lobi-lobi politik agar Partai Demokrat tetap bisa mengajukan capres. Posisi Partai Demokrat memang tidak mudah. Ini ada kaitannya dengan presidential threshold yang sebenarnya dibuat di era SBY. Aturan ini membuat calon presiden hanya bisa maju kalau didukung oleh partai atau kombinasi partai yang jumlah total perolehan kursinya mencapai minimal 115 kursi. Partai Demokrat hanya memperoleh 54 kursi. Karena itu mereka harus berkoalisi. Pertanyaannya, dengan siapa mereka akan berkoalisi? Untuk itu kita harus melihat konstelasi luasnya. Hitung-hitungannya begini. Mula-mula ada PDIP. Dengan jumlah kursi di DPR, mereka bisa mengajukan nama capresnya sendirian bahkan tanpa berkoalisi dengan siapapun. Sejauh ini kemungkinan besar mereka akan mengajukan nama Puan Maharani. Kedua adalah Gerindra yang nampaknya akan berkoalisi dengan PKB. Gabungan jumlah suara dua partai itu dalam pemilu 2019 memungkinkan mereka mengajukan nama capres. Hampir pasti yang akan mereka ajukan adalah Prabowo sendiri. Ketiga adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Mereka belum menyebut nama calon, tapi naga-naganya sih yang akan mereka ajukan adalah Airlangga Hartarto. Partai Demokrat adalah satu dari 3 partai yang namanya belum saya sebut, selain PKS dan Nasdem. Selama ini yang sering kita dengar, ketiganya akan berkoalisi untuk mendukung Anies. Kalau koalisi 3 partai ini terwujud, SBY tentu happy. Tapi nampaknya SBY mendengar cerita lain yang bisa meruntuhkan skenario ini. Ini terkait Nasdem. Nasdem nampaknya masih ragu-ragu. Nasdem sudah mempertimbangkan 3 nama, Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa. Tapi suara dari pendukung Nasdem, dan saya duga sikap Surya sendiri adalah memilih Ganjar. Surya itu nasionalis tulen, dia akan mendukung Anies hanya kalau tak ada pilihan lain. Pada dasarnya dia akan cenderung untuk mendukung Ganjar. Tapi masalahnya sejauh ini Ganjar tidak didukung satu partai pun. Kalau dilihat dari hasil survei yang punya kredibilitas, Ganjar akan bisa mengalahkan pesaing manapun. Tapi PDIP, Partai Ganjar sendiri, kemungkinan besar tidak akan mengajukan nama dia. PDIP justru mungkin sekali akan mengajak bicara Gerindra untuk melihat kemungkinan pasangan Prabowo-Puan. Di pihak lain, tak ada tanda-tanda KIB akan mengajukan nama Ganjar. KIB nampaknya cenderung mengajukan nama jagoannya sendiri, Airlangga. Persiapan untuk mengajukan nama Airlangga sudah lama dilakukan. Jadi bagi mereka, pilihan mendukung Ganjar tidaklah menarik. Kalau begitu, 3 nama yang paling potensial maju adalah Puan, Prabowo, dan Airlangga. Atau kalau Puan bergabung dengan Prabowo, pertarungan yang terjadi adalah antar Prabowo versus Airlangga.
Pertanyaannya, kalau begitu perimbangannya, di manakah pilihan Nasdem akan berlabuh? Surya Paloh pasti tidak akan mendukung Puan dan Erlangga, karena dia tahu suara mereka terlalu kecil. Ini bukan karena Surya tidak suka dengan PDIP atau Golkar, tapi karena tidak realistis saja mendukung calon-calon mereka. Di sisi lain, Surya tidak akan mendukung Prabowo karena rekam jejak Prabowo di masa lalu. Karena itu tak ada pilihan lain bagi Surya Paloh. Dia harus bergabung dengan PKS dan Demokrat yang sudah bersepakat dukung Anies. Kalau Surya jadi memilih berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, Anies akan maju dan kemungkinan besar menang. Tapi kalau Surya memilih tidak mendukung siapa-siapa, koalisi PKS dan Demokrat tidak cukup untuk memajukan dan memenangkan Anies. Karena itulah saya duga SBY akan turun tangan agar Demokrat bisa all out menarik Surya ke dalam kubunya. Bila itu sukses, kisah selesai sudah. Anies akan jadi presiden Indonesia. Bila Anies bertarung dengan koalisi Prabowo-Puan, saya yakin Anies menang. Lantas kenapa SBY harus turun gunung? Karena sangat mungkin dia mendengar adanya kegalauan Surya. Saya yakin Surya sebenarnya masih bersedia dukung KIB, tapi dengan satu syarat. KIB batal memajukan nama Erlangga dan pindah ke Ganjar. Jadi apa yang dirisaukan SBY adalah kalau pada akhirnya Surya memilih meninggalkan PKS dan Demokrat untuk bergabung dengan KIB. Kalau itu terjadi, dengan sendirinya Demokrat dan PKS tidak bisa mengajukan nama Anies. SBY turun gunung untuk mencegah jangan sampai Surya bergabung ke KIB. Dan satu-satunya kondisi yang rasanya bisa menyebabkan Surya tidak bergabung ke KIB adalah kalau bisa dipastikan KIB tidak akan mendukung Ganjar. Surya adalah pemain politik yang tajam. Dia tahu yang berpeluang untuk jadi capres hanyalah Ganjar atau Anies. Dia mungkin saja mendukung Ganjar, tapi dia harus realistis. Satu-satunya harapan sekarang, dan mungkin juga harapan banyak orang adalah KIB bersedia dukung Ganjar. Bila KIB mendukung Ganjar, Surya akan bergabung, Demokrat dan PKS keluar gelanggang, dan Anies tidak lagi punya pendukung. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.